Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram. Dan insyaallah kita masuk pada materi yang baru, yaitu seputar masalah sujud tilawah. Sujud dalam syariat kita ada 4 jenis dan semuanya memiliki sebab. Yang pertama adalah sujud ketika salat, yang itu merupakan bagian dari rukun salat. Yang kedua adalah sujud sahwi, yang dilakukan disebabkan karena lupa ketika sedang salat. Dan yang ketiga adalah sujud tilawah, yang itu dilakukan karena kita membaca ayat sajdah. Dan yang keempat, sujud syukur, sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat yang besar. Dan tidak ada jenis sujud yang kelima, yaitu sujud pamitan masjid, yang mungkin ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan kebiasaan ini cukup banyak dulu, sekitar awal tahun 2000-an ya. Belakangan sudah mulai banyak yang meninggalkannya, sehingga sebelum meninggalkan masjid sujud sekali, terus setelah itu meninggalkan masjid. Dan sujud seperti ini tidak ada sebabnya. Kenapa Bapak sujud? Ya pokoknya saya lihat ada orang yang sujud ikut-ikutan saja, dan dia tidak punya alasan kenapa dia sujud. Masa sujud dilarang? Bukan melarang sujud, cuman saya tanya, apa alasannya Anda sujud? Kalau nggak ada alasan, ibadah itu beralasan. Apa alasannya? Karena ada panduannya. Baik. Sehingga untuk sujud pamitan masjid, ini sujud yang tidak ada panduannya, dan walhamdulillah masyarakat sudah mulai menyadari, sehingga sudah banyak yang meninggalkannya. Selanjutnya berkaitan dengan sujud tilawah. Di sini penulis menyebutkan beberapa hadis, tapi sifatnya hanya menyebutkan ayat di mana Nabi SAW melakukan sujud, dan beliau tidak menyebutkan tentang urutan dari aturan dalam sujud tilawah. Karena itu agar lebih sistematis, maka sebagaimana biasanya kita akan berikan beberapa muqaddimah, beberapa pengantar tentang sujud tilawah. Yang pertama mengenai definisinya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena tilawah. Tilawah artinya membaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ayat yang diistilahkan oleh para ulama dengan ayat sajdah. Yang dibaca adalah ayat yang diistilahkan oleh para ulama dengan ayat sajdah. Yang kedua, karena bentuknya hanya sujud, maka pendapat yang lebih kuat dalam sujud tilawah tidak disyaratkan harus wudu, suci dari hadas, maupun syarat-syarat yang lain yang itu berlaku dalam salat. Sebab yang kita kenal ada suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, dan seterusnya. Ini syarat salat. Dan sujud semata itu bukan salat. Kalau untuk bisa disebut salat, berarti ada rakaatnya, atau dinyatakan oleh syariat sebagai salat, meskipun tidak ada rukuknya.
seperti sholat jenazah. Meskipun tidak ada rukuknya, tapi disebut dalam syariat sebagai sholat. Atau sholat witir yang hanya terdiri boleh 1 rakaat minimal, bisa disebut sebagai sholat. Tapi kalau sujud saja itu bukan sholat. Sehingga karena sujud saja itu bukan sholat, maka dalam pelaksanaan sujud tilawah tidak disyaratkan sebagaimana syarat yang berlaku dalam sholat. Sebab isinya hanya sujud saja. Nah, yang ketiga, sujud tilawah yang dilakukan ketika sedang sholat, maka harus memenuhi ketentuan syarat sholat. Karena sujud tilawah yang dilakukan ketika sedang sholat itu dilakukan saat orang membaca surat, sehingga ketentuan suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat dan seterusnya harus dijaga agar sholatnya tidak batal. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat harus dijaga semua syarat sholat agar sholatnya tidak batal. Insya Allah kita bisa paham ya. Maka nggak boleh ketika sujud tilawah terus ngentut. Loh, katanya sujud tilawah tidak harus suci dari hadas. Berarti boleh dong saya ngentut ketika sujud tilawah dalam sholat? Ya jawabannya kalau Anda ngentut ya batal sholatnya. Sebab sholat Anda belum selesai. Anda baru melakukan sujud tilawah di saat Anda sedang melakukan sholat. Yang keberapa? Keempat. Yang keempat atau kelima? 4. Bahwa sujud tilawah dalam sholat diiringi dengan takbir intikal. Diiringi dengan takbir intikal. Sebagaimana disebutkan dalam makna umum dari semua hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yakhfadu wa yarfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca takbir ketika beliau turun dan ketika beliau naik. Sehingga dalam salat kita diajarkan untuk selalu bertakbir ketika turun dan ketika naik. Maka saat posisi berdiri lalu membaca ayat sajdah, kemudian kita melewati ayat sajdah itu, maka kita turun. Kemudian nanti setelah kita turun untuk sujud, selesai sujud kita naik lagi. Maka setiap gerakan turun dan naik itu dalam salat ada bacaan apa? Takbir. Yaitu takbir intikal. Perlu tanda tangan, perlu angkat tangan atau tidak? Perlu angkat tangan atau tidak? Jawabannya tidak perlu angkat tangan. Sehingga bisa langsung sujud tanpa angkat tangan. Nah, selanjutnya membaca ayat sajdah, atau kita bisa mengetahui mana yang menjadi ayat sajdah itu berdasarkan dalil. Mukaddimah berikutnya, bahwa kita hanya bisa mengetahui mana ayat sajdah dan bukan ayat sajdah, mana ayat sajdah dan mana yang bukan ayat sajdah, kita hanya bisa mengetahui jika kita punya dalil. Dalam arti ketika membaca ayat ini Rasulullah SAW sujud, maka kita sujud. Baca ayat ini Nabi SAW sujud, maka kita sujud. Sehingga letak di mana kita melakukan sujud tilawah itu di luar ijtihad manusia. Ditulis bagian ini ya. Letak di mana kita harus melakukan sujud tilawah itu di luar ijtihad manusia. Sehingga para sahabat mereka tidak beristihad untuk memposisikan sujud tilawahnya. Sebab sujud tilawah yang dilakukan oleh para sahabat mengikuti Nabi SAW. Nabi SAW membaca ayat ini lalu beliau sujud. Maka dia ikuti apa yang menjadi panduan Nabi SAW. Sehingga kapan kita sujud tilawah, di mana kita sujud tilawah,
ini di luar ranah ijtihad. Di luar ranah ijtihad, maka orang tidak boleh ngarang sendiri. Gini saja Mas, kamu kalau ketemu kata sajadah, maka kamu sujud. Terus dia buka Quran, dia baca Al-Quran tadarus. Setiap kali ketemu kata sajadah, dia sujud. Usjudu, dia sujud. Maka Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Ingatlah ketika kami menyampaikan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Terus kita sujud, tidak boleh kayak gitu. Tapi kan ini ada kata sujud, bukan karena ada kata sujud atau bukan. Tapi sujud tilawah itu hanya boleh dilakukan sesuai panduan, di luar ranah ijtihad manusia. Maka manusia tidak bisa mengetahui ini sujud enggak, ini sujud atau tidak, ini perlu sujud atau tidak. Dia hanya bisa mengetahui ini perlu sujud setelah apa? Disampaikan penjelasannya oleh para ulama. Dan Masya Allah, Al-Quran kita ini lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi maksudnya begini, dulu di zaman Nabi SAW, Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat di mana? Di belikat, tulang belikat, di dedaunan, di bebatuan. Dan mereka pada waktu itu belum mengenal harokat. Mereka juga belum mengenal titik. Sehingga ada huruf tapi nggak ada titik. Titik dalam huruf Arab bagi kita kan vital sekali. Yang bisa membedakan antara ba, ta itu ya titiknya. Yang bisa membedakan antara dot sama dha adalah titiknya. Yang bisa membedakan antara ghain dengan ain apa? Titiknya. Nah dulu tulisan Arab itu tanpa titik. Sehingga orang nulis kayak gini. Misalnya ya, ini bacanya apa? Sabata. Kok tahu? Wong tanpa titik. Ya kemungkinan besar hanya itu. Karena tidak ada tasaba, itu tidak ada. Adanya sabata. Nah kurang lebih demikian. Maka Quran yang tercetak di masa kita sekarang, apalagi Quran di Indonesia, itu dilengkapi dengan aneka-aneka rambu-rambu dan tanda-tanda baca menurut ijtihadnya para pentashih ahli qiraah di Indonesia. Sehingga ditambahi dalam sujud tilawah itu dikasih menara, ya. Dikasih apa? Gambar menara. Kemudian dikasih garis di bawahnya. Atau ada tanda di sebelah kanan atau kiri ain. Artinya apa? Ruku, satu mikra, satu ruku. Tanda wakaf, tanda lanjut dan seterusnya. Maka walhamdulillah Al-Quran di Indonesia itu dilengkapi dengan aneka tanda-tanda baca yang itu memudahkan bagi orang untuk mempelajarinya. Ada orang yang kenal nun wasal. Nun wasal itu apa? Nun wasal itu apa? Nun yang berfungsi untuk menyambung antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Allah berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Kalau enggak dibaca nyambung jadinya khairan al-wasiyah. Nah, kalau dibaca nyambung dikasih ni di bawahnya. Khairanil wasiyah. Nun kecil ini namanya apa? Nun wasal. Nah, nun wasal itu di mushaf Madinah enggak ada. Nun wasal itu di mushaf Madinah enggak ada. Sehingga mereka yang sudah ngerti nun wasal ketika baca mushaf terbitan Madinah itu seharusnya dibaca nil ladzi, dibaca menter saja. Lurus saja, enggak ada nun wasalnya. Karena dia tidak membaca tanda bacanya.
Sebab di mushaf Madinah nggak ada. Tapi kalau mushaf lokal yang diterbitkan di Indonesia, ya, penerbit Semarang atau Surabaya atau yang lain, nanti akan disebutkan itu ni di bawahnya sebagai pengingat bahwa bagian ini termasuk yang perlu dibaca. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga dulu orang tidak tahu dalam mushaf itu sifatnya gundul dan tidak ada titiknya. Tapi kemudian disalin oleh orang dari zaman ke zaman sampai zaman kita, sehingga mushaf kita itu lengkap dengan hukum-hukum tajwid. Mushaf kita itu lengkap dengan hukum-hukum tajwid. Itu akan memudahkan orang yang mau mempelajarinya, mau membacanya. Meskipun demikian, sayangnya masih banyak orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Iqra gak lulus-lulus. Sering mutung. Baleni mana jilid siji meli. Ikut lagi, baleni lagi jilid satu lagi, dan seterusnya. Karena dia nggak serius ketika belajar membaca Al-Quran. Baik. Sehingga kapan kita sujud tilawah tidak ada peluang untuk bisa melakukannya kecuali atas keterangan dari Nabi SAW. Sehingga di surat ini beliau membaca sujud tilawah, di surat ini beliau membaca sujud tilawah. Maka itulah yang kita tiru. Baik. Selanjutnya yang keberapa? Keenam. Hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah. Jumhur ulama mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah, dianjurkan dan tidak wajib. Sujud tilawah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Bismillah. Alhamdulillah. Pendapat jumhur mengatakan sujud tilawah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Sehingga orang kalau melewati ayat sajadah dan dia tidak sujud tilawah, maka dia berdosa. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Hanafiyah, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, la yasjudun, mereka tidak sujud. Sehingga ketika mereka tidak sujud saat dibacakan Al-Qur'an, maka kaum muslimin sujud ketika dibacakan Al-Qur'an. Dan juga Nabi SAW terkadang sujud tilawah, lalu ada yang sujud dan ada yang tidak sujud. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Rafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Innallaha lam yafrid as-sujuda illa an-nasha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan sujud tilawah illa an-nasha, kecuali kalau kita mau. Sehingga sujud tilawah itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Dan ini merupakan pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah di posisi mana kita lakukan sujud tilawah. Jadi maksudnya begini, kadang di Quran itu tanda sujud tilawah ditaruh di 3 ayat. Ayat 30 misalnya, 31 dan 33. Di ayat 30 sudah mulai ada tanda menara. Oh, ini sujud tilawah. Terus kita baca terus sampai masuk hari yang kedua, ayat yang kedua. Maka dalam posisi ini kita belum melakukan sujud
tilawah. Sampai nanti di ujungnya ada tanda menara yang terakhir. Disitulah kita melakukan sujud tilawah. Jadi kalau misalnya ada 3 ayat dari depan sampai akhir, nanti sujud tilawahnya di mana? Di mana? Di akhir. Coba misalnya kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad. Faghafarna lahu dzalik. Di surat Shad, kalau di surat Shad ini 1 ayat tentang sujud tilawah, karena di situ ada pernyataan sujudnya Nabi Dawud alaihissalam. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anam. Lalu sujud tilawah. Kemudian sujud tilawah yang penandanya beberapa. Coba kita buka ayat sajdah. Di ayat sajdah, di ayat sajdah 1 juga ya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. 1 ayat. Ada yang kadang 3 ayat. Jadi penanda di atas itu sudah mulai. Tapi nanti tanda menaranya di ujung ayat yang ketiga. Maka Anda baca sujud tilawahnya di ujungnya, bukan di awal. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, catatan berikutnya berkaitan dengan sujud tilawah. Apabila kita membaca ayat sajdah dalam posisi kita tidak bisa sujud sempurna, misalnya di kendaraan, maka sujudnya bisa digantikan dengan isyarat. Kita ulang, apabila kita membaca ayat sajdah dalam posisi kita tidak bisa sujud tilawah, maka sujudnya bisa digantikan dengan isyarat. Kata An-Nawawi rahimahullah, misalnya kita baca Al-Quran di mobil atau di kendaraan, di pesawat ya, lalu melewati ayat sajdah, maka silahkan sujud tilawah dengan isyarat. Kata An-Nawawi rahimahullah, idza kana al-musafiru qari'an fa qara'a as-sajdata fi salatin sajada bil ima bila khilaf wa in kana fi ghairi salatin sajada bil ima'i aidan 'alal madhhab. Apabila ada seorang musafir yang membaca Quran dan dia sedang salat membaca Al-Quran, lalu melewati ayat sajdah, maka kata beliau dia sujud bil ima dengan isyarat. Bila khilaf, dan ini atas sepakat ulama. Yang kedua, jika dia tidak sedang salat, dia baca Quran di kendaraan dan tidak sedang salat, lalu melewati ayat sajdah, apakah perlu sujud tilawah ataukah tidak perlu? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dianjurkan untuk sujud tilawah alal madhab, dan ini merupakan pendapat madhab Syafi'iyah. Wa bihi qata'al jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama. Wa fihi wajhun syadz,
Dan ada pendapat yang kedua, tapi pendapatnya aneh. Annahu la yasjud, orang ini tidak boleh sujud. Wa bihi qala ba'dul Hanafiyah, dan ini pendapat sebagian Hanafiyah. Baik. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita tidak bisa sujud sempurna, maka sujud tilawah dilakukan dengan isyarat, dan itu pendapat jamaahir ulama. Meskipun kita tidak sedang sholat, kita membaca sujud tilawah ayat sajadah dalam posisi kita berada di atas kendaraan dan kita tidak sedang sholat, maka kita sujudnya sambil isyarat. Waqala Ibnu Qudamah, dan kata Ibnu Qudamah rahimahullah, tadi keterangan An-Nawawi, sekarang kita beralih ke keterangan Ibnu Qudamah. Wa idza kana 'ala ar-rahilati fi safari jaza ayyumi abisujud haitsu kana wajhuhu kas-salatin nafilah. Apabila orang berada di atas kendaraan ketika safar, maka boleh untuk berisyarat sujud sesuai dengan arah kendaraannya sebagaimana salat sunnah. Fa'ala dzalika Aliyun, dan ini pernah dilakukan oleh Ali, Sa'id bin Zaid, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, wa ashabur ra'yi, dan para ulama ashabur ra'yi, yaitu ulama-ulama Kufah. Wala na'lamu fihi khilafan, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Sehingga sujud tilawah bagi mereka yang baca Quran di atas kendaraan dan tidak memungkinkan sujud di tanah, maka dia bisa sujud dengan apa? Isyarat. Nah, selanjutnya keutamaan sujud tilawah. Keutamaan sujud tilawah. Ada sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iblis menangis karena melihat Muslim bersujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala syaitanu yabki." Apabila manusia membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka setan menyingkir sambil menangis dan dia mengatakan, "Ya waili, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah." Dia menyingkir sambil menangis dan mengatakan, "Celakalah aku, manusia diperintahkan untuk sujud lalu beliau sujud, falahul jannah, maka dia mendapat surga. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyannar, dan aku diperintahkan untuk sujud, fa'abaitu, tapi aku tidak mau melaksanakannya, faliyannar, maka aku mendapatkan neraka." Insyaallah. Sehingga kalau kita ingin membuat setan nangis, kalau Anda membaca ayat sajdah, yang dilakukan apa Pak? Lakukanlah sujud tilawah. Jangan malas untuk melakukan sujud tilawah. Tapi Pak, saya nggak sedang suci, saya punya hadas. Nggak apa-apa, sebab sujud tilawah di luar salat tidak disyaratkan sebagaimana layaknya syarat salat. Artinya boleh dilakukan tanpa bersuci. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini baru beberapa muqaddimah ya, berkaitan dengan sujud tilawah, dan kita belum membaca isi dari Bulughul Maram. Kalau kita baca isi dari Bulughul Maram, sifatnya menyebutkan tadi ya, Nabi SAW sujud ketika beliau membaca ayat ini. Di hadis yang lain juga sama. Dan itu jumlahnya ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan jumlahnya 15, ada yang mengatakan jumlahnya 14, ada yang mengatakan jumlahnya 13. Jadi mengenai titik-titik sujud tilawah ada khilaf di antara para ulama. Dan khilaf itu kembali kepada apakah hadis ini sahih atau tidak.
Nabi SAW melakukan sujud tilawah ketika membaca surat Al-Insyiqaq atau surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan keduanya riwayat Muslim. Maka yang jadi pertanyaan, riwayat ini sahih atau tidak? Kalau sahih bisa jadi landasan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kita sholat nggak bisa berdiri, bisanya duduk. Yang afdal pakai kursi atau duduk di bawah. Kalau duduk di bawah bisa, dua-duanya bisa. Baik, duduk di bawah bisa sujud, bisa. Apabila duduk di bawah bisa sujud, maka yang lebih afdal duduk di bawah. Dan duduk di bawah dianjurkan dalam posisi bersila. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla jalisan jalasa mutarabbi'a. Nabi SAW ketika salat sambil duduk, beliau duduknya mutarabbi', duduk bersila. Sehingga jenengan ketika membaca Al-Fatihah atau membaca surat, maka diupayakan duduknya bersila. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Cukup, insyaallah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti tinggal kita sebutkan di posisi ayat mana saja Nabi SAW melakukan sujud tilawah dengan cara dan muqaddimah yang tadi sudah kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.